Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu engkare. Berarti ibu ke memborong kue. Alhamdulillahilladzi aqsam bihablillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali, marilah kita yang masih dititipkan ruh dan jasad yang masih bersatu dengan diri kita. Kita yang tinggal, ibu, bapak, bersyukur kepada Allah. Karena le percaya juga Tuhan kawa hidup sampai kini tak buat. Apa? Mumbang jatuh ke lapo jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh bahkan tak padi pecah balah dalam perahu. Kok boleh bahkan tak hati kanda Allah Ta'ala nan balaku. Ya tak bu? Ya tak pak? Pak seketik. Kita doakan yang meninggal kau laki-laki bersih bu? Laki-laki. Kita doakan kepada Allah yang almarhum kau sampai minta lapang, angin tak saja kalau tak tarang talapih dari sesuku buah hendaknya. Amin. Kemudian yang sedang kredit mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah SWT. Kali sebenarnya. Kemudian yang sedang sakit mudah-mudahan capek cegak. Tak masuk sakit kanker kantong kering. Amin. Capek cegak dan amin. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, terima kasih banyak kepada si Pangka. Yang kita hormati Bapak LPM kita, alhamdulillah orang tua kita masih ada di siko. Hadir pula Bapak RW kita sekaligus sahabat koncorek ambo iaitu Ustaz Ihsan. Mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula yang dihadirkan nenek mama alim ulama cadik pandai dalam negari, RT suluh dindang dalam negari, pemuda-pemudi yang duduk atas sandar di sudut yang di tepi, yang tua yang nak bergigi. Umumnya yang ada di sini. Ini galak berarti yang tu. Berarti yang galak tu nak gigi ya. Baik, pada kesempatan ini kok dirantang ni panjang. Perkenangan seketik lu. Kok tak ada tahu jambut. Mungkin ada cik-cik yang tahu. Nah, kok sobok di jalan telantuang meko. Kok ada yang manggalih di pasar. Kok jual terumpan, japa amuran seketik kalau sobok di ustaz. Nama ustaz itu Umon, Ustaz Mondra. Kencorek Ustaz Istana. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok baca itu panjang lo tiba lo sebuah kalau nak. Merang lo pak-pak lo. Sampai ni Ustaz lo. Kaji kita kini adalah sesuai ibarat seorang penari harus bisa mengikuti irama gendang. Begitu juga seorang pendai harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Judul kajian awak adalah pembelajaran dari kematian. Dasarnya Pak Pengurus, surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu azim. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dengan kematian itu. Untuk awak diuji, Pak. Ahsanu amala. Supaya awak nan tinggal ko babuek baik. Supaya awak jaran ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dan dianya Allah Maha Aziz perkasa, Ghafur Maha pengampun. Mbak adik pengampun. Selagi hidup awak di dunia ko, ampunan Allah masih ada untuk awak. Asal yang mau bertaubat. Nama dorak tobat-tobat ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin berjudi. Itu nak ayo. Orang lalu tengah malamnya wala ampek lah 5 wala 6 ya. Kau di toko wala ampek lah 5 wala 6 ya. Tak kangkang, lidah tak julang, mata tak belalang, ciri tak kakang. Awak macam-macam.
Nah, jadi matinya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya, Pak. Kalau awak biasa cari, ya cari lo mati ya, empek kelampek lo keluar mulut ya. Kalau awak biasa bergunjang, ya bergunjang lah. Keluar payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ala banyak kematian awak cari. Hendaknya dari kematian itu awak sadar. Wali ampusikum apana tubsirun, dan dengan dirimu kenapa kamu tidak sadar? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau ingin mengenal diri, wak cari kematian. Kalau lama cari kematian, sifat tawaduk ado dia tewa. Sifat sombong barangkek dari sifat-sifat buruk anan dia ado dia wak. Karena manusiaku pada hakikatnya, Bu, Pak, nak akan pernah mengenal rasa puas. Ya nak? Lah pernah. Ambo lah banyak piti, ambo tak perlu, ambo bersahur lah, tak perlu ambo cari piti lah. Tak. Alam miliaran piti lah, jibun-jibun piti. Tetapnya mencari. Sudah uang berlipat, rumah bertingkat. Sudah mencari rumah bertingkat, ini ingin mobil mengkilat. Sudah mobil mengkilat, ingin istri 4x4 sekitar. Pak dia ada itu. Begitu dan begitu selanjutnya. Sampai kapan manusiaku merasa mengenal rasa puas, Bu, Pak? Sampailah tiba di kampung yang terakhir dari Lubuk Indah kuah. Kampungnya agak beda seketik, tampik galuk dan segalak-galuknya. Kampung, Bu? Balik papan, Pak, ada kan? Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pintu Kubur alias mati. Lah, pangkat nan paling tinggi almarhum almarhumah. Nan titel nan paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Nah, itu. Kalau lah tiba di Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar itu, manusia itu baru merasa menyasa. Sampai kapan manusia itu merasa puas? Hatta zurtumul maqabir, sehingga diantarkan ke liang kubur alias liang lahat tadi. Karena hakikatnya dalam surat Al-Ma'arij juga dikatakan, innal insana khuliqal halu'ah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah. Tidak akan pernah manusia merasa puas lah. Kecuali dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak, dengan keterampilan diisi tangan. Ada agama, ada ilmu, itu bisa mengontrolnya. Mengontrol anaknya mensolat. Ada agama, ada mana ibu? Ilmu kau dipagunon untuk namburu. Membuat bom misalnya orang, bom sadwe, masaknya bom, ikonnya bom. Tak kan tu ya sana malah tu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi apa pelajaran dari kematian? Nah, nampak di awak siapa kira-kira, Pak? Yang pertama kita lihat dalam kematian itu bahwa kita akan meninggal itu dalam segi hablum minallahnya, nilai yang dapat kita ambil pembelajaran. Awak nan caliak desongan matu awak nampak balipek tangan. Artinya lipatlah tangan Anda sebelum dilipatkan orang lain. Anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8. Ancu badan babalik kain kapan, balipek tangan, tumbuh penyesalan kalau tidak ada amalan. Manusia itu menyesalnya ya laku dian, Pak. Ketika hidup di dunia, marah soal paling kayo. Tidak perlu bergaul, tidak perlu mencari orang meninggal. Pak, awak ada kayo kecewa apa, Pak? Tidak perlu, gitu. Ketika kematian, siapa yang dia mengapani awak? Itu hubungan dengan manusia. Itu ilmu dari kematian. Siapa yang mengapani awak? Barabana kayo, Bu, Pak. Barabana awak punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri sekitar 4x4. Barabana kayo awak, Bu, Pak. Tetap juga yang dia mengapani orang. Tak bisa lah, mayat itu mandi seorang, dan mati punya mandian seorang. Takut mayat hidup kan. Oleh karena itu, sebelum kita menempuh kematian, hubungan kepada Allah, lipatlah tangan sebelum dilipatkan orang lain. Solatlah kamu sebelum disolatkan orang lain. Solatlah kamu di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kalau sudah diopor di depan imam, telah disolat jenazah kan, wa ma'usolli ala hazal maiti, hazil maitati ala mati. Gini kan lalu ada diopor di muka imam lah.
Makanya seringlah solat di belakang imam sebelum dioper di depan imam. Tujuannya adalah al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Solat berjemaah itu ada hakikatnya. Kalau rajin solat jemaah, rajin kita beribadah, otomatis ketika orang meninggal, awak pun banyak pula mendoakan orang. Awak meninggal, kalau awak acok menghadiri atau sering menghadiri orang meninggal, awak kan Allahumma firli, Allahumma firlahu. Ketika awak meninggal, orang akan banyak pula mendoakan awak. Itu hubungan dengan manusia. Jadi hakikat solat tu Pak, awak mulai dengan lillahi ta'ala, akhiri dengan salam. Kan salam kanan, salam ke kiri. Artinya semasa hidup di dunia itu, solat mengajarkan kita hakikatnya sebelum menghadapi kematian, lipat tangan sebelum dilipatkan. Hendaklah kita berbuat karena Allah. Jangan karena ria, jangan karena mintua, jangan karena antu belau. Tetapi karena Allah. Kemudian kita melenggong ke kanan ke kiri. Peduli awak ke tetangga kanan ke tetangga kiri. Ya, Bu. Ini enggak, Bu. Artinya kalau awak peduli dengan orang lain pun akan peduli kepada awak. Awak tidak peduli kepada orang lain pun tidak akan peduli kepada awak. Nah, makanya kata orang Minang, pepatah Minang, adat hidup tolong menolong, adat kematian doa mendoakan. Kalau tidak peduli kepada orang pun lapeh tangan lo. Kau berang lo ke orang. Orang masaji ketika ada meninggal, orang masaji rajin supaya mencelik orang. Awak minantu, mintua, maram semua dia nak darah marah pulai dalam kamar. Kau pengurus PPM lah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beko kita petakziah sesama. Hanya maram saya ndak ada rasa kepedulian kepada tetangga. Ndak dicari orangnya beko meninggal ni sakit orangnya ndak ada peduli orang kawak dah. Wali ampusikum apala tubsirun. Dengan diriku mungkin apa kamu tidak sadar. Awak nak dicari orang banyak, tapi awak mencari orang nak nemu. Ibarat idik ke julo-julo, Pak. Inilah hakikat pembelajaran dalam kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi, kain kapan itu berapa? Yaitu ikatnya, Pak, 5. Jadi hakikat yang 5 awak solatkan kau, selama hidup di dunia peganglah anak kita, diri kita, ajarkan Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau awak latih anak awak, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Awak latih anak awak solat, awak latih anak awak beribadah. Sama solaya ke dunia dinasihati. Ma tak budu amin ba'di. Apa yang kau sembah nak sesudah aku mati. Ajaran tauhid yang diajarkan seperti Ibrahim dan Ismail, Nabi Yakub. Itu diajarkan. Jangan diajarkan saja. Ma tak kulun amin ba'di. Apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Ayo halal haram hantam saja dia. Jadi pelajaran tauhid tu. Kalau meninggal Pak nak, andaikan bapak meninggal nanti karena lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan dilarikan. Nikmat apa pakai kau nak? Harta ni nak. Satu saat Allah bisa mencabut seketika saja. Lihatlah Aceh, lihatlah Hotel Ambacang. Sekejap habis dia Tuhan. Jantung kita, denyut nadi kita, Allah yang punya andaikan kita sadar. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ikulah dipanggil oleh Bilal. Lah siap hari raya hayya ala solat. Lama leok garim na pengganti, garim pulang kampung. Nang gaek tua gero baik lungga gigi tangga selah. Alah apa ya nang gaek pesmayang semua. Ketungke oleh ikut aja. Nang tua-tua bah. Selesai pesantren, selesai putus cinta ke masjid. Nah, ikut tanggung jawab Bu Pak. Ikut anak-anak disuruh mengaji sudah rayo lah gak payah lo. Jin duo detejan, jin duo bawajin, jin duo depan jun, jan jin jun. Ama anak, kakek, nenek mengongong nonton jin dan jun. Nonton jin dan jun. Lazan lah solat hanya biasa nonton HP, main TikTok, goyang-goyang udah reko anak.
kita kena oleh tanggungjawab kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Kalau hancurnya generasi besok ditentukan oleh generasi sekarang. Kalau generasi kini inyo maramian masaji ketika Ramadan saya Pak, ndak melekat nilai agama itu kan awak dah. Ketika ruh awak meronta-ronta ingin dimandikan oleh anak yang tersayang Bu Pak. Sesungguhnya ruh itu kalau didengar di orang tangisannya, ratapannya Bu Pak, rasa merusuk hatiku Bu Pak. Mana anak-anakku yang 1 lusin, yang 12 lusin, yang kubesarkanlah profesor, doktor, insinyur, profesor, kompor, bocor. Mana anak-anakku? Ibu hati ruhku Bu Pak, yang memandian orang saja. Mana sentuhan tanganku namun rindukan. Ayah itu Bu Pak yang dimandikan, yang sampai ke badan jasad itu sesungguhnya mengalih-pengalih paruh ke sakit. Rasa air panas yang menggelegak dimasak di kompor gas tu. Dia. Itu ditumpahkan ke badannya. Makanya memandikan jenazah tu Pak, apa ambo laki-laki, ibu-ibu ambo nampak dusi, ditampung je tangan elok-elok. Tak langsung saya disimbang ke mukanya tu Pak. Itu adabnya. Karena begitu panas dia air itu pada hakikatnya dimandikan kepada ruh itu. Mengelepang-lepat tak layak ruhnya itu, jasadnya tenang nampak dia Pak. Dia meminta, mana anak-anakku? Kalau awak indak mengajarkan anak kita solat, agama tauhid, ilmu tauhid, cara memandikan jenazah mengkapani, banyak main HP, internet, telekomunikasi, wadian, saya disuat. Penyesalan tumbuh kepada diri kita. Karena kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, Ya ayyuhallazina amanu la tahunu Allah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu. Jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan padamu. Dan ketahuilah, hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Bisa pula menjadi pahala dek Pak. Kalau ingin jadi pahala bagi kita sedekahkan, sedekah jariah. Kalau ingin jadi pahala bagi kita, bungsikan anak soleh. Ketika kita meronta-ronta kesakitan, dimandikan ketika ruh meleleh air matanya Bu Pak. Datang anak yang soleh tadi Bu Pak, dimandikan onde yo sabana lembut sentuhan orang anak soleh boko anak cie tapi lebar balik gunung. Kau anak 5 lusin kadang. Tapi nak do nama dia mengapan Allah. Akhirnya dia datang Quran di kepala orang tua, dia tambah ibu ti orang tua. Dia dah pandai ngaji, dia tanse Quran di kepala. Hanya suruh mungkin orang meninggal kau mengaji balik. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah saatnya bagi kita. Sebelum melipat tangan, dilipatkan orang lain, suruh anak awak melipat tangan. Diri awak, ajarkan melipat tangan menghadap Allah. Ajarkan ilmu tauhid, ajarkan ilmu agama dunia akhirat, supaya awak dapat manfaatnya di subuh Pak. Berikan harta kita sebagai tabung akhirat. Karena kalau kita masuk ke desa percacingan, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa yang saleh akan datang kepada kita. Surat Al-Isra ayat 7. In asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Kebaikan. Wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Jadi kalau awak berbuat baik, dari sedekah jariah datang orang yang rancak, yang ganteng. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka sedekatuka jariah. Kuntu sahiratan fakabbartani. Dulu amba jiwa yang seketek karena engkau impakkan ambo menjadi banyak, menjadi penolong engkau. Inilah yang dikatakan dalam surat Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan memperteguh keyakinanmu. Jadi ibu-ibu bapak berimpak ke Masjid Muhajirin tu tidak hilang loh bapak. Lampu nambah tukar tu ada piti ibu, tikar ibu balian ke PLPM untuk masjid tu. Sepanjang orang sujud, dia akan berkata 5 perkataan. Di antaranya cie yang keciannya.
Kalau nak tahu nak limo ke bisa tunggu episode selanjutnya. Keceknya Pak. Kuntu soiratan pekebar tani. Dulu ambo jiwa yang ketek. Kini ambo lah gadang kalau nak keimpak kan. Dia gadangnya karena dapat manfaat bagi orang lain. Tikar kuah bakatu kepada Tuhan nanti. Kau ambo lah datang menolong engkau karena engkau menolong agama Allah. Kemudian datang pula wesel dari malaikat. Anaknya membaca qul huwallahu ahad Allahus. Iku wesel dari anak engkau yang hasil didikan engkau diserahkan ke guru ngaji lah pandainya membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus. Onde sabana sanang wesel asih dari anak ambo. Tapi kalau anak diajarkan mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak sesudah aku mati? Utaknya pitih ka pitih se. Agama ndak ado. Nyolah amanyo apanya meninggal. Nyo buat bala ampe, bala limo, bala enam. Datang pula wesel dari malaikat. Iku wesel dari anak engkau yang calih. Bala ampe, bala limo, bala enam. Tanggungjawab engkau selama di dunia engkau abaikan. Dia lapuk bala ampe, bala limo, bala enam. Barasuk talingo, barasuk hidung orang tuanya. Kata tanah, tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Maka dalam surat As-Sajdah ayat 12 itu berkata, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa tertunduk tataku, ketakutan di hadapan Tuhan mereka ketika mereka menghadapi kematian, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, telah mendengar, balik kami ke dunia, balik nak taluk di azab engkau kodoh. Kami akan beramal dengan yakin, bersedekah, berimpak. Nasi Allah menjadi bubur. Jadi apa pelajaran dari kematian itu, Bu Pak? Sebelum penyesalan itu timbul, maka ikatlah diri dengan yang 5. Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Anak wak yolo, awak yo pulo. Karena itu akan berpengaruh kepada kita menghadapi kematian. Kemudian tali yang 5 ko apuh puluh manfaatnya Bapak. Selagi hidup kata Rasulullah, tali ikatan 5 ko ya tanim khamsan qabla khamsin. Pagunakan 5 sebelum datang yang 5. Yang matu, yang pertama hayataka qabla mautik. Pergunakan hidup sebelum matimu. Yang kedua, wasihataka qabla saqmik. Pergunakan sehat sebelum sakit. Yang ketiga, wasyababaka qabla haramik. Pergunakan lapang muda sebelum tua. Yang keempat, wafirawaka qabla suklik. Pergunakan lapang sebelum sempit. Yang kelima, waghinaka qabla fakri. Pergunakan kaya sebelum miskin. Kaya kok kaya yama, bukan kaya harta, kaya kesehatan. Jangan tunggu lo kok kuli ala kandu hamatu ala kabu salimu ala tabudu duduk ala maunju dak lama masuk kubur makan bubur. Jangan tunggu lah itu dulu. Ambo lah gaek lah kata obat ya. Jadi kematian kau datang tu gaek tua muda raja presiden, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak LPM. Datang tu dah nyelibas. Ibu-ibu, bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, semasa hidup di dunia ko, kesimpulannya, pelajaran dari kematian, la tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu awak. Al-waktu kasih, fa illam ta'tahu, fa innahu ta'tahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai pedang itu memotong leher anak-anak kita, rugi awak besok ketika menghadapi kematian. Tidak mempergunakan titipan Tuhan itu. Awak nak bisa disolatkan oleh anak kita. Kemudian jangan sia-siakan harta awak. Harta awak akan membawa berkah. Sama awak kehilangan leher, kata orang Arab. Jadi artinya Bapak, kesimpulan intisarinya pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Itu saya kaji gini Bapak. Sampai situ sih bang. Kok tinggal besok ada kok sebuah berang lah paisan ya. Ibu-ibu, bapak, sampai di siku kaji lupa. Mudah-mudahan dapat direnungi dan diresapi. Kalau ada ambo yang salah penyampaian takare sakete, ambo yang mohon dimaafkan. Lede maafkan ibu. Lede maafkan papa. Lede maafkan Pak LPM. No Pak LPM, Pak minum tetalu enggak? Pak RW, mohon maaf, terima kasih banyak. Alif junun tando rafa, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf amu pinta dengan assalamualaikum amu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sili, Bu. Silakan minum dulu, Ustaz. Terus semangat sekali. Semangat. Alhamdulillah. Bu, semangat ya semangat, Bu. Baik, alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah takziah malam hari ini dapat kita dengarkan Saya koma sampai di alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.